Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa taslimatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliqul Mudabbir. Dialah Allah yang menciptakan kita semua, yang mengatur segala kehidupan yang ada di dunia ini. Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang dimana tidak semua orang mendapatkan dua nikmat yang besar ini. Maka dari itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan dua nikmat ini untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana, ada banyak orang yang ingin merasakan nikmatnya sehat. Ada banyak orang yang ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Namun ia harus terbaring di tempat pembaringan dikarenakan penyakit yang menimpanya. Di luar sana, ada banyak orang yang ingin merasakan nikmatnya sehat, makan dan minum. Namun ia tidak dapat merasakan nikmat tersebut dikarenakan penyakit yang menimpanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita memiliki tubuh yang sehat. Marilah kita melihat kepada qudwah kita, teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah dijamin masuk ke dalam syurganya Allah, namun beliau tetap saja menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menjalankan salat malam hingga kaki beliau bengkak. Kemudian salah seorang istrinya, Aisyah radhiyallahu anha, berkata, "Mengapa engkau melakukan hal yang demikian?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah sang penciptaku? Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa di antara cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menjalankan ketaatan kepadanya serta memperbanyak ibadah kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Melalui hadis ini, Rasulullah menyampaikan kepada kita semua bahwa orang terbaik di antara kita semua ialah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Untuk menjadi manusia terbaik, tidak harus memiliki rumah yang mewah, tidak harus memiliki baju yang bagus, tidak harus memiliki mobil yang mewah, tidak harus jago futsal, dan tidak harus menjadi pembalap. Tetapi untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah ialah dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di antara keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dikelilingi oleh rahmat. Wa haffathumul malaika, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk di sisinya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya.
Dengan Al-Quran, Allah meninggikan derajat suatu kaum. Dan dengan Al-Quran pula, Allah merendahkan derajat suatu kaum. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran. Mereka yang menghafalkan Al-Quran, mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu semua akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran pula. Allah akan merendahkan derajat mereka-mereka yang tidak ingin membaca Al-Quran dan yang tidak ingin mempelajarinya. Semoga kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah melimpahkan rezekinya kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Syukran ala husni ihtimamikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.